Kapan itu Bang disadari itu Bang, kalau sudah mulai masuk PKI gaya barunya menurut Abang sendiri? Amatin, saya amatin 2014 terjadilah perpecahan-perpecahan antara Islam sama Islam sini. Sesudah 2019 lebih sadis lagi. Cek ya. Sejak kapan itu Bang disadari itu Bang, kalau sudah mulai masuk PKI gaya barunya menurut Abang sendiri? Amatin, saya amatin 2014 terjadilah perpecahan-perpecahan antara Islam sama Islam sini. Sesudah 2019 lebih sadis lagi. Jadi saya menyayangkan kalau terjadi perang saudara kita. Perang saudara gitu. Orang nggak berdosa banyak mati. Betul. Itu tanda-tandanya itu Bang, bahwa sebenarnya Divide et Imperanya juga sebenarnya jalan juga untuk memecah belahkan ini, sehingga kan Karena kepentingan siapa? kepentingan itu. Kepentingan kapitalis. Padahal ini komunis ya, PKI ya. Ya, komunis sekarang kan jadi kapitalis. Soal Cina jadi negara kapitalis. Iya, Bisnisnya iya. kapitalis. Ideologinya komunis. Komunis. Betul. Dikawinkan ke kapitalis dan komunis itu. Iya, ini dua-dua ini semua Yahudi ini. Karl Marx orang Yahudi, Sama Yahudi ya. Smith orang Yahudi. Revolusi industri Adam Smith, Adam Karl Marx ya. Ya, Adam Smith itu orang Yahudi. Iya. Karl Marx orang Yahudi juga yang pergi ke London di Inggris. Dia buatlah revolusi lah, Bolshevik. Bolshevik. Ya. Bolshevik. Ya. Jadi Ini saya sambil makan dulu nih Bang, maaf nih Bang. Hah? Saya sambil Maaf, makan santai dulu. aja. Nggak apa-apa. Saya juga mau coba juga ini. Asik nih. Jadi itu. Enak, Jadi teman-teman. pemerintah Oh. kita ini saya khawatirkan. Betul Bang. Khawatirkan. Kopi buat Jangan apa? istilahnya membelah bambu, satu diinjak, satu diangkat. Politik belah bambu. Politik belah bambu. Sambil ngopi Bang. Ya. Nah, kita melayani senior, super senior kita nih. Saya dari dulu kalau nggak tamat UI saya nggak mau kuliah. Jadi sewaktu saya kuliah kembali tahun 77 saya coba saya kuliah lagi di UI. Rawamangun. Situlah saya ketemu Jimli. Jimli Jimli. Oke. 77. Tapi kesibukan saya, kesempatan saya bisnis cari duit. Fakultas hukum ini nggak bakal bubar. UI nggak bakal bubar. Saya kebutuhan saya rumah tangga saya harus lunas rumah saya harus punya kantor sendiri. Akhirnya bisnis diutamakan dulu ya. Bisnis saya utamakan. Makanya di dalam hal kita berusaha kepada yang muda-muda harus konsentrasi. You mau jadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. You mau jadi orang bisnis, menjadi bisnis yang baik. Jangan sini bisnis, sini kerja. Akhirnya kata orang Minang, seekor terbang, seekor lepas. Lagunya ayam dan late. Seekor terbang, seekor lepas. Jadi nggak ada rapat apa-apa. Fokuslah satu. Macam kamu fokus. Apa kamu fokus? Konsentrasi. Pasti kamu sukses. Baru sesudah establish, baru diversifikasi. Tak lari gunung dikejar. Oke. Jadi membahayakan ya komunis gaya baru atau PKI gaya baru ini membahayakan sekali ya. Kita ini kan orang yang istilahnya kata makanya ada ideologi, ada ini Pancasila inilah pemersatu. Ini pemersatu. Ketuhanan yang Maha Esa. Komitmen bernegara sebenarnya itu untuk bersama-sama. Saya percuma saya sekolah dididik. Hari lahir Pancasila dikatakan 1 Juni. Kalau saya yang tahu Pancasila itu yang saya dididik, saya bertentang dengan Pak Jokowi Presiden. Wah, ini menarik nih teman-teman. Gimana Bang? Tanggal 18, buat apa saya sekolah? Sipik, buat apa saya P4? Bukan 1 Juni. Bukan 1 Juni, itu proses. Dari bulan Mei sampai Juni itu proses. Itu pidatonya Soekarno dikomplain. Terjadi kesepakatan itu adalah tanggal 18 Juni, Agustus, 17 Agustus kemerdekaan. Bagaimana mengesahkan Undang-Undang Dasar 45? Pemuka itulah Pancasila.
Itulah yang dideklarasi. Jadi bukan. Jadi saya sedih lihatnya. Kok diputar balik. Bagaimana merubah otak saya? Apa Ya itu? yang muda-muda ini. Menjungkirkan paradigma berpikir. Enggak, Iya. maksudnya juga apa maksud dan rencananya kok jadi diangkat malah yang Mengkultuskan Soekarno, makanya Oh, mengkultuskan itu begitu. tidak boleh. Oh, Mengkultus itu hilang rasional kita. betul. Bid'ah. Hah? Kalau bahasa agama itu bid'ah. Ya bid'ah bisa hilang rasional kita. Makanya fotonya Nabi Muhammad tidak boleh. Ya. Ya kan? Nggak ada. Ya, betul. jadi nggak ada Lukisannya kultus. maksudnya. Kultus nggak ada. Iya bang, betul. Kita hilang rasional kita. Oleh Soekarno kita hormatin karena dia pencetus. Iya. Dia pencetus, berjuang bukan dia, banyak semua tapi berjuang. sekarang modelnya begitu bang. Ah. Kan ada gambar Soekarno, ada gambarnya Itulah calegnya, gitu. ya. Itu Kalau saya Wah. Itu pasang makanya kultus. posternya Muhammad Kultus, Yamin nggak ya? masalah dong. ya. Ya boleh aja. Iya, gitu. iya. Saya- Bukan dipublikasikan. Host Cokro Aminoto. Iya, sebagai founding father itu kan Iya. Dr. Aminoto. Cokro ya, Aminoto defense. itu yang benar. Iya. Dia mendidik anak bangsa. Iya, founding father. Founding father, Iya, Cokro Aminoto. Kalau kita belajar sejarah. Kalau nggak Kiai Ahmad Dahlan. Iya. Yang utang-utang Kalau saya Muhammadiyah. presidennya bukan Soekarno, Muhammad Yamin saya poster. Kan Muhammad Yamin menggalinya Pancasila itu. Iya, ini kan merubah paradigma cara berpikir ya. Ya. Yang dari kalangan muda ini mungkin nggak sampai sejarah itu. Itulah pengaburan sejarah. Pengaburan sejarah abu. Makanya Sejarah di bertentangan. abu-abu. Makanya bertentangan jiwa saya ini memperjelas yang kabur, meluruskan yang bengkok. Betul, betul, betul. Jangan dibengkok-bengkokkan. Nah, jadi itu. Jadi apa yang saya pelajari dari tahun 60-an yang sampai 4, ya begitu. Tidak ada yang bertentangan. Apa? Nah, jadi sekarang dirubah. Bagaimana yang anak-anak muda? Sekarang yang anak muda pun belajar, nggak ada belajar civic katanya lagi. Oh, Iya. Nah, ini menarik di civic. Iya, What is civic? di beberapa sekolah yang the have ya, Kang Afro ya. Ada beberapa kurikulum nasional. Ini salah satu kurikulum sejarah itu dihapus. Itu sudah terjadi di Indonesia. Seperti itu. Ini kan bagaimana caranya Civic. mengaburkan sejarah generasi muda yang mereka di bangku sekolah, terutama jenjang SMP dan SMA yang mulai berpikir ya. Mungkin kalau SD belum, tapi kalau sudah SMP SMA itu bagaimana kerangka sejarah. Kalau kita mempelajari sejarah suatu daerah, masukilah perpustakaan dan museumnya, itu yang domestik. Ini apalagi yang skalanya nasional di beberapa sekolah yang the have dan sekolah-sekolah mahal itu dihapus. Jadi civic apa nih Bang? Tadi Abang mention Jadi soal musik. civic. Ya, civic ini kan bagaimana kita berbangsa bernegara. Oke. Ya. Warga negara ya. Ya, bagaimana berbangsa Keluarga negara. Keluarga negara. Keluarga negara. Kalau sekarang tuh disebut PPKN itu ya Nah, sebenarnya ini resolusi. yang sering di acak kadut sebenarnya. Jadi karena saya merasa saya itu paling sedih kalau kita itu sudah bercerai-berai. Ini yang diingini oleh para kapitalis, yang kapitalis ini, sehingga terjadi apa yang diinginkan oleh founding father atau bangsa kita ini, menuju masyarakat adil dan makmur. Itu singkatannya Mas Adam. Mas Adam itu singkat masyarakat adil dan makmur. Kapan mau kita mau makmurnya? Nah, adil itu penegak hukum. Makanya terjadi industri hukum sekarang kata Mahfud. Jadi hukum itu bisa dibeli-beli, Iya. dijual. Nah, Hukum industri masuk ke hukum ranah industri, Ya. diperjualbelikan. diperjualbelikan. Contoh di DPR pernah heboh kan dengarkan tentang tembakau. Pasalnya itu bayar. Ternyata tidak ada, konsepnya lari, draftnya nggak ada di undang-undang ini. Di draftnya ada, berubah. Apa yang bayar maksudnya bang itu? Ya kepentingan pengusaha Oh.
Ya bayar kepada pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif lah. Legislatif. Ya. Ya. Jadi itu. Nah, seperti ini. Kalau kita mengacu kepada notaris, notaris itu dibagi dua jabatannya. Satu PPAT tersendiri lagi di bawah Badan Pertanahan. Ya itu kepentingan logis. Satu lagi ini. Kalau orang notaris itu kan dibuat undang-undangnya. Pernah sama setiap orang sudah jadi notaris, semuanya udah bisa PPAT karena dia belajar di situ, dia praktek, dia magang. Tapi untuk PPAT harus Badan Pertanahan. Betul. Khusus lagi ya. Saya dimintain duit, tidak mau saya. Berapa? 3,5 juta sama ketua PPAT dulu. Ikut ujian Bapak lulus, tidak mau saya. Saya nggak mau. Nggak mau saya, walaupun saya ngurus notaris, nggak mau. Saya nggak ikutin, anak ikut. Ya pilihan aja, saya nggak mau. Dibayar project ya. Project. Oh, itu PPAT. Begitu juga ini. Waduh, ngeri saya lihat. Negara kita ini. Tapi kembali, mereka penyelenggara negara ini, jaminan sosial dari tua nggak ada. Iya. Kurang diperhatikan Bang ya. Dia udah eksekutif, eselon 1, hidup sudah ada konsumtif, kemewahan. Terpensiun apa pegangannya? Lihat anaknya masuk rumah sakit kelas 3, kelas 2, dan bapaknya ini udah jadi kakek, tentu duitnya cari duit untuk ngurusin cucunya. Iya. Sama kayak Pak Harto. Cucunya yang saya tahu kepala cabang Bank Bumidaya dulu. Oh, BBD. Ya, Ya. cerita. Store 50 juta itu untuk cucunya. Deposit ya. Bukan persoalan anaknya itu. Kebutuhan Kebutuhan untuk ini. Ya. Jadi Pak Harto itu sebenarnya waktu dulu tuh baik, tetapi sudah dia masuk tingkat cucu, makanya disebut orang sesayang-sayang sama anak, lebih sayang sama cucu. Iya. Makanya Pak Harto itu sayang sekali sama cucu. Saya ntar lagi anaknya si Gibran, anaknya Gibran, anak cucunya Jokowi. Oh bukan anaknya, cucunya saya apa aja pun ya dikasih. Makanya mau dibuat juga dia 3 periode, lama-lama minta seumur hidup. Nah, ini seru. Anda tahu nggak? Soekarno itu seumur hidup. Dulu seperti itu Bang. Iya. Sempat Bang. Iya, Mirip. iya. Siapa Soekarno seumur? Siapa yang melantiknya? Karol Saleh, Hairul Saleh. Bagus. ketua MPR. Terus nggak tahu kan? Saya tahu. gitu. Akhirnya Karol Saleh masuk penjara. Karol Saleh dari sini seumur hidup. Tapi para pahlawan bangsa ini tidak menyetujui. Rencana itu, rencana. Iya, sudah ada presiden seumur hidup. Tapi dalam perjalanannya berhenti, jadi nggak diterima. Nawasita apanya? Pertanggung Tanggung jawabnya. jawabannya ya. Jadi memang selalu ada kemungkinan ya seorang pemimpin itu Oh ingin. menginginkan lebih dari Lebih dari itu. Contoh, nggak salah. Xi Jinping, Si Jinping. presiden seumur hidup. Xi Iya. Jinping. Lihat itu. Kita ini 3 periode. Katanya, minta 3 periode. Siapa yang punya kerjanya? Ya, itu BKPM sama si ini. Si ini, survei ini. Yang ini nih. Alah. Yang hitam-hitam tuh. Alah, jijik saya lihat dia tuh. Oke. Kodori. Kodori. Mungkin dia belum dapat jabatan ini saya bilang. Indobarometer. Indobarometer itu. Iya. Waduh. Si Kodori. Ya, dia lah dosa itu. Kodori. Tapi biasanya Bang, itu kalau meminta perpanjangan, kemudian itu bukannya apa ya, kecurigaan untuk menumpuk kekayaan kan pasti ada. Oh, udah jelas. Kan tahu Iya kalau kan? belajar. Hmm. Power trend to corrupt. Power, Era absolutely. power. Absolutely power trend to corrupt. tren korup. Ya. Jadi Kecenderungan itu ya. Iya, ke situ korupsi. Siapa? Siapa tuh? Lord Acton, Wang Ansi, orang Cina dulu. Sama satu lagi Ibnu Khaldun. Yang mengatakan itu cenderung untuk korupsi. Dan sangat kuat kecenderungan itu. Oh, sangat kuat orang berkuasa. Iya. Gimana? Apa aja Iya. bisa dilakukan. Coba kalian pikir pampasan perang kemana? Jepang.
Itu cuman nggak bisa dibuktikan, saya nggak bisa buktikan. Ya. Bagaimana si Dewi hidup sesudah Soekarno Meninggal, ya. di Paris dengan anaknya? Dari mana duitnya? Siapa Dewi? Siapa yang kasih Madame de Suga itu. Ya, Madame Suga. Jadi di situ. Jadi orang kadang apa tuh namanya? Nggak mau membaca. Nggak salah lagi, saya dari kecil diajarin di Islam. Iqra. Bismikallahirrahmanirrahim. Baca. Baca. Saya SL, SD sudah bisa baca Quran. SMP tiap pagi saya baca Quran. Di Generasi zaman kita kan Soekarno, 2 menteri yang saya ingat itu korupsi, ditangkap. Siapa aja tuh? Nah, menteri hukum, menteri hakiman, nggak tahu belum. Satu Mr. Iska, Rizka. satu Mr. Jody Gondokusumo. Iska. Iya, Iska. sesudah Iska baru Jody Gondokusumo. Jody Gondokusumo. Belakangnya Gondokusumo kayak. Iya. Nah, bayangin banget. Iya. Waktu saya kuliah, pelonco, anak-anak di UI, ada anaknya. Anaknya Saya sebut namanya. Gondokusumo, Nggak saya ya. sebut- Iya, anaknya itu kuliah. Cami. Nggak saya sebut namanya, saya suaminya juga orang menteri ya dulu, sekarang petinggi dinas. Terus saya dengan Boy Bolang satu angkatan. Oke, Bang. Tahu Boy Bolang kan? Tahu. Nah, Nah, Boy, adiknya Joni Bolang. Boy, kau tahu nggak siapa bapak itu? Enggak. Bapaknya Jody Gondokusumo korupsi dulu ditangkap. Oh, lu kau tahu? Itu makanya kau harus baca koran. Tapi abang ini sebenarnya pengamat korupsi Ya. di Indonesia. Abang tuh seneng Memang aku senang melihatnya. karena itu adalah racun sama narkoba ini. Oh. Ini yang menghancurkan bangsa. Cina itu Rusak ya? dihancurkan dengan candu. 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 Perang Bangsa candu. ini dihancurkan dengan narkoba. Jokowi bicara di Oh. televisi setiap hari 50 orang yang mati karena Gara-gara narkoba. narkoba. Narkoba setiap hari. Waktu jadi presiden pertama. Oh. Sekarang udah berapa? Mana dukung tembak mati? Hanya ada berapa orang aja kemarin itu. Lalu diam, dipulangkan balik. Hitunglah dulu kiloan, sekarang sudah tonan yang masuk. Siapa yang bermain di belakang? Yang menghancurkan bangsa ini adalah korupsi dan narkoba. Iya. Berarti Itu. ini ada episode yang khusus spesial untuk Khusus membahas untuk kasus korupsi ini. korupsi. Iya. Iya, dari A sampai Z, dari generasi siapa sampai generasi sekarang ini harus dikupas ini. Tapi harus pemicunya menjadi- sebenarnya narkoba sendiri. menjadi kajian publik. Bisa juga. Narkoba ini sangat jahat. Ya, Cina itu dari dulu kalau nggak dikasih candu, udah duluan dia maju. Jangan. Entah yang mana majunya dengan Iya. Rusia. iya. Ya, lihat aja jambak dinding beton Cina itu berapa ribu kilometer Ada Great Wall. Nah, Great Wall itu yang sudah dia buat, tetapi dia buat tolol bangsa ini. Ini yang kita harapkan generasi penerus ini bisa jadi tolol, yang sudah jadi pejabat, jadi jaksa, jadi hakim. Lihat ketua Mahkamah Konstitusi juga si Akil Mukhtar juga narkoba juga. Wah, iya. Itu junior saya tuh, hormat sama saya tuh si Akil itu. Soal kalau dengar sama si Akil ini, Bang, kalau hormat ya ketua Apa gitu ya? Oh. Pontianak. Nah, itu si Akil. Mas ini saya belanja. Wah, Nah, Jadi minggu ke belakang, nyinggung ganja yang kemarin belum lama, anak kami butuh ganja, terus didiskusikan di salah satu stasiun TV swasta nasional. ya. Sebenarnya penggunaan narkotik di medis itu hal biasa, cuman yang kita khawatirkan ini adalah Penyalahgunaan. jauh ke belakang itu ada operasi candu di Indonesia dari zaman kolonial sampai sekarang sama melegalkan, karena ada aktivis marijuana itu kapan marijuana itu dilegalkan di Indonesia gitu. Kalau boleh kan lu beli aja ke BNN sekalian biar aman. Ya, betul. Bukan dibelinya di Ada resep sertifikatnya, dokter atau ada apa. sertifikatnya. Lu datang ke BNN beli di situ. Itu kalau mau Transaksional di dilegalkan. situ gitu. Kalau mau dilegalkan, Kalau mau sekalian. dilegalkan seperti itu. Jadi saya senang lihat Duterte itu. Oh, ini Ceder, menarik nih. tembak. Tembak Aku ya. senang. Pada pelaku ya. Tegas ya, Ya. tegas ya. Itu tegas. Duterte. Itu arus di Indonesia tuh. Pengedar hukum sumber hidup,
Tembak bosnya mati ini, dia. distributornya ini, kok mati. Selesai. User Karena orang narkoba ini, dia tuh orang yang kena perangkap. ya, trap. Perangkap sudah jadi candu, harus beli, mula-mula Iya, kasih, kasih. enak supply. Operasi candu. Ya. Jadi ini pengedarnya dukung seumur hidup. Dia sadar. Orang narkoba ini pembohong, penipu, pencuri. Buruk dia tuh dia. Ya, Semua Satu banget paket itu ya. Satu paket. Satu paket itu. ya, saya tahu kali. Saya banyak bergaul. Akhirnya dia MPP mati pelan-pelan. Kirain persiapan pensiun. Dia mati pelan-pelan. Iya. Tergantung overdosis Iya. mati dia. End user harus direhabilitasi. Ya, Ya, itu ini- adalah tanggung jawab negara. Karena aparat negara lalai. Orang yang kena Ya. narkoba itu tanggung jawab negara. Ya. Iya. Apa kelalaian? Bea cukai, polisi. Sampai bahan itu lolos masuk ke Ya, Indonesia. kena bea cukai, kena polisi. Tuh, mungkin. Dipik ya waktu itu. Karena ini uang yang untung sangat gede di Indonesia. Iya. Oh iya jelas. Iyalah. Selain rokok, narkoba itu salah satu. Iya, besar sekali itu. Oh, Rokok aja orang terkaya di Indonesia ini siapa? Sampurna. Rokok. Bismillah, rokok di Sampurna ini, di Samsu itu. Itu yang terkaya di dunia. narkoba. Berapa ribu triliun kekayaannya. Pabrik rokok. Pabrik rokok. Untung saya sudah berhenti merokok 13 tahun yang lalu. Alhamdulillah, iya. Jadi ini sebenarnya pertemuan kita pertama dengan Bang Hasrul Bang Hasrul, yang Harul, sebenarnya cocok ya teman-teman untuk menjadi guru bangsa. Ya. Pertama dilihat dari senioritasnya, kedua pengalamannya, dan yang ketiga pemikiran serta pasti adalah akhlak, keimanan dan sebagainya yang bisa jadi panutan sebenarnya. Bang, nanti banyak ya bikin-bikin konten atau aktif mungkin dengan komunitas kita gitu. Bang, Saya ya? senang kontribusi untuk generasi penerus. Nah. Saya ingin generasi ini cerdik, pandai, tidak bodoh. Ya. Dan saya siapa saja dari keluarga saya, dari kenalan saya punya anak, lapor, Om, saya lulus cum laude. Kalau dia kuliah, mantap. kalau lulus cum laude, saya kasih hadiah. Salam. Waalaikumsalam. Saya kasih hadiah. Nih, Jack masuk Jack. Nah, ini Iya. siapa saja kenalan saya, Ya, ya. dia lulus cum laude, saya kasih. Mungkin kalian tahu ya, satu angkatan saya yang lulus di UI itu anak reguler, namanya Titi Anggraini. Perludem. Perludem. Saya sama Dua dia. titik. Saya sama Titi Anggraini itu sampai sekarang belum pernah ketemu. Oh. Tapi Dengar dulu, waktu saya simulasi, nah, keren. ya Tapi kita nanti the next ini karena ini nggak masuk dalam frame. apa tuh namanya dispute resolution. Yes, Pola. dispute resolution. Saya anak ekstensi, Titi anak reguler. Pak, kumpul. Datang Ibu Cici itu kan sama sama saya dulu. Waktu di reguler. Pak Asrul, sini aja Pak Asrul. Apa sih binatang, apa sih ilmu apa yang disebut resolution itu? Dispute resolution. Ya, lantas datang siapa ketua? Saya pandang-pandang di antara kelompok kita ini, kamu yang pintar saya lihat. Siapa nama kamu? Titi. Panggil aja abang, gak usah panggil om. Titi om. Bagaimana sepakat gak kita tunjuk Titi ini? Jadi apa kata itu? Bu Cici? Iya Pak Sul dia pintarnya anaknya. Oh. Jadi penglihatan saya itu betul pintarnya. Pimpin kamu Titi. Saya yang pengamat. Saya bilang. Saya lihat simulasi 1 semester kita bilang. Kamu saya lihat saya perhatikan pintar kan. Kamu kalau kamu lulus cum laude nanti, kamu kawan ini Pak, lulus kamu cum laude lapor saya. Terus Pak, lapor buat apa Pak? Saya kasih hadiah, saya senang banget. Asik. Saya senang sama orang Yes, pintar. ya, semoga Setidak-tidaknya berguna untuk orang banyak. Dan saya juga belajar juga sama kamu. Iya. iya, semoga Mbak Titi ngedenger ya atau Ya. nonton. Nanti kita akan kasih ini ke Mbak Titi. Kasih. Saya sampai sekarang nomor teleponnya pun hilang masalah tahu. Dan Bu Titi itu kalau nggak salah bukan orang Jawa, itu orang Palembang. Orang Palembang ya, orang Palembang. Lulus kerimping dulu dia. Terus apa bilang Titi?
lulus. Pak, saya tahun depan semester berikut saya baru lulus kan. Pak, saya lulus, saya kumlot Pak. Amin. Alhamdulillah. Apa dia Pak? Besok lusa kau datang. Kata tuh. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Nah, untuk komunikasi sama saya nih, untuk HP baru. Oh. Oke. Terus Ini kita belum ditutup. Dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Terus Dulu, saya kita- bilang sama Titi, itulah saya senang sama orang pintar. Iya. Nah, terus undang pacar kau, ibu kau, bapak kau. Kenalan saya undang makan. Siapa pacar? Boleh. Oh. Nah, menghormati orang pintar. Kau udah berjuang di Nah, mudah-mudahan kau sukses nanti. Ternyata melejit namanya di Iya. Perludem dia. Gitu. Ya itu satu hal ya, karena Perludem benar sudah melakukan banyak hal, penelitian dan sebagainya. Tapi undang-undang pemilunya masih tetap seperti itu. Ya itu. Bagaimana dong? Ya, Ya, inilah itu. diperlukan ini anak fakultas hukum yang membidangi hukum. Yang harus. Maka saya nggak respect sama profesor ini. Semuanya jilper. Iya, Tahu nggak? ini undang-undang pemilu bermasalah gini loh. terutama itu pasal 222 itu. Ya, itu. Nanti kita sambung lagi karena ini sudah maghrib. Jadi teman-teman Kita kita periksa mau dulu sholat ya. dulu. Ini Ya. Bang ya. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Kita juga Jadi- kedatangan teman Bang Jack. Bang Jack Ya. tapi nggak kelihatan di kamera, mohon maaf ya. Abis Bang ini Jack bisa di sini? nanti Bang Jack. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.